Saya asli Minangkabau dengan nama Syahrizal Zankoto. Ketemu dengan Buya Hamka mengatakan batasan-batasan seni dan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Wak Basuolai di channel YouTube Firman Kaisa Official, dan ini hari spesial karena saya sebut spesial adalah kita bertemu dengan seorang legenda, seorang yang mengukir eh, seni, ya, yaitu dia di bidang seni rupa. Nah, dan ternyata Masya Allah, ini juga mama saya, jadi Koto ya. Alhamdulillah dari Pariaman. Tidak berpanjang mukadimah, kita langsung saja tanya kepada beliau, biografi beliau, dan ketemu dengan Gria Sehat Kaisa seperti apa. Nah, kita ngobrol bincang-bincang sedikit sama Mak Uncu Syahrizal Koto Pariaman. Mak Uncu, apa kabar Mak Uncu? Kabar baik. Alhamdulillah. Ya, boleh Mak Uncu sampaikan sedikit biografi Mak Uncu, kegiatan Mak Uncu selama ini sebelum ketemu saya sampai sekarang gitu ya. Silakan Mak Uncu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya asli Minangkabau dengan nama Syahrizal Zankoto. Ah, Mulai saya kecil senang dengan seni. Nah, jadi dari saudara-saudara saya atau keluarga saya eh, sampai ketemu dengan Buya Hamka mengatakan batasan-batasan seni dan Islam. Terus saya sekitar tahun sekitar 75 itu masuk ke kampus INS International School di Kota 6. Nah, di situ mulai aktif di bidang seni, bentuk seni rupa. Di situ karena ada pepatah Minangkabau itu alam tekambang jadi guru. Jadi ada guru saya namanya Wisran Hadi almarhum eh, memperhatikan saya, lihat kegiatan saya, akhirnya karena saya senang sekali sama dia, dia juga senang sama saya, sudah seperti anak saudaranya. Bahkan bahkan dikenalkan sama saudara-saudaranya, sama orang tuanya, sama bapaknya, semua keluarganya, sama anaknya. Akhirnya saya dibawa ke mana-mana juga sambil berkarya seni. Habis itu setiap tamu datang ke kampus INS International School itu, nah dia datang ke tempat saya, tempat asrama saya itu. Nah, saya sampai saya dipoto saya nggak tahu. Saya tuh waktu itu melukis. Nah, terus kadang dia pimpinan INS itu datang juga ke tempat saya. Saya setiap dia tempat saya itu seperti saya kerja, nggak ada yang nganggur lah. Nah, kok nggak bukan 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 di rumah, bukan mungkin di kampus INS itu. Akhirnya saya begitu datang, oh iya Seriza kita ke Bukit Tinggi ketemu Buya Bung Hatta. Nah di situ guru-guru saya seperti Wisran Hadi itu almarhum dan Om Komit, ayo ketemu dengan Bung Hatta itu kenal. Habis itu setelah pulang dari Bukit Tinggi, saya waktu itu ayo Seriza bikin potret karya Buya Buya apa Bung Hatta. Setelah saya bikin, begitu datang Bung Hatta ke INS, loh kok mirip kok seperti wajah saya gitu. Nah, jadi saya sendiri kaget loh. Oh gitu tuh. Akhirnya akhirnya saya kemanapun diajak oleh guru itu. Nah, kan bukan hanya sekedar di sekolahan dulu, tapi kemana-mana diajak saya tuh. Nah, jadi saya eh, semuanya kedekatan dengan guru. Bukan hanya sampai di Minangkabau aja, di Jogja juga gitu. Begitu guru tuh ada salah satu guru senang sama saya juga. Seriza kamu tinggal sama saya aja. Ya. Saya kaget. Waktu saya ada di Jogja itu. Nah, jadi sebelum saya ke Jogja, guru saya yang di Padang di sekolah seni rupa ini dari SMS, dari isi itu nah, pindah ke Padang. Setelah 4 tahun habis itu, setelah pindah itu masuk ke Sangan Bumi yang dibimbing oleh Wisnu Nadi almarhum. Nah, di situ saya selalu juga diajak ke mana-mana pameran-pameran itu. Nah, jadi setelah saya tamat
2 tahun lebih itu, nah saya pameran-pameran, dapat sponsor dari Minangkabau, Sumatera Barat itu. Akhirnya saya disuruh demonstrasi berkarya seni rupa sebelum ke Jogja itu, bahkan datang diajak ke Jogja, diajak ke Bali, atau ke Aceh, ke Medan. Nah, sampai di Jogja itu, ya saya ingat namanya Edi Sunarso almarhum, dan gitu. Nah, sampai saya dikenalkan dibawa ke rumah orang tuanya. Jadi saya heran, kok memang kalau dosen-dosen itu pada guru itu lembut, kata nuraninya, saya dekat sama orang itu guru juga gitu, dosen juga gitu loh. Jadi saya sampai Jogja, sampai sekarang masih aktif di seni rupa. Nah, tapi kan saya eh, berapa kali rektor INS rektor ISI Jogja itu datang sama saya menengok karya saya, bahkan saya diminta ulang kembali dosen jadi di ISI Jogja. Nah, itu saya ragu, kalau saya nggak mau di Jogja udah di Bali aja. Oh, saya mau Pak, tapi dosen terbang pulang berangkat dari eh, Senin, pulang hari Jumat pagi supaya sholat Jumat tetap ada di masjid. Kalau di Bali itu kan susah dari masjid, apalagi sholat Jumat. Ya, betul. Nah, jadi saya itu mencoba jadi dosen 6 tahun di swasta. Akhirnya saya ragu melanjutkan jadi dosen yang di sini rupa di sekolah negeri atau di ISI itu. Yang saya lakukan soalnya apa? Waktu mahasiswa dan nanti udah tamat dia melanjutkan berkarya seni, apalagi untuk patung, dia buat karya-karya untuk barang berhala. Saya ragu jadi dosen itu. Jadi saya ragu nanti kalau dia mahasiswa tadi bikin barang berhala itu saya kena imbasnya. Nah, jadi saya itulah batasan-batasan seni dan silam itu kata Bihamka dulu kepada saudara saya. Nah, waktu di sekitar tahun eh, eh, 87-an atau 89, saya itu pernah di Ancol pusat seni. Waktu itu saya bekerja sana, ada orang datang tempat saya waktu itu kan aktif di Ancol itu sama orang tempatan isi Jogja, asli Jogja juga. Terus ada orang datang waktu saya kerja tuh orang minta tolong sama saya bikin karya seni. Nah, terus Atisa menolak. Kenapa? Nah, itu bukan bukan untuk barang hiasan, tapi dia pakai untuk barang sembahan di kelenteng, boleh kan? Dia bikin minta ular naga. Terus hati saya bergetar menolak. Asia diam dulu. Nah, aku bilang, oh Pak, maaf saya tidak bisa bikin. Loh kenapa kamu nggak bisa bilang bisa bikin? Ini aja kamu bikinnya, mau bikin, ya kan? Jadi dia lihat yang saya bikin itu. Pak, kalau seni rupa itu hati bergetar dulu, baru pikiran, baru tangan bergerak. Tapi kalau hati saya nolak, saya akan nggak bisa. So saya ingatan apa nasihat Buya Hamka itu batasan-batasan syariat Islam, kecuali untuk pendidikan dan museum, berarti alat alat praktek dokter. Butuh apa? Tengkorak. Ya, butuh butuh anatomi. Mungkin tengkorak seperti atau tulang-tulang. Nah, itu untuk pendidikan kedokteran itu boleh katanya. Nah, sejak itulah saya ingat itulah batas-batas cerita apa tuh. Kan untuk bikin bikin karya berhala saya nggak mau. Ya. Nah, itu sampai sekarang saya juga aktif melukis dan berkarya 3 dimensi. Karena saya berkarya itu dapat ide dari Al-Quran atau mungkin TV. Orang udah azan masih asik nonton TV atau pegang HP. Jadi HP itu kan diutamakan daripada mendengar azan. Ya. TV itu diutamakan daripada mendengar sholatnya. Nah, akhirnya saya dapat ide, akhirnya TV itu saya bungkus, tertutup, saya akan tuh saya matikan. Akhirnya TV itu pernah dipamerkan di Masjid Syuhada sama di museum dan sekolahan. Kalau udah masuk waktu sekolah, jangan megang nonton TV, maka menengok HP kan gitu. Itu semua sekarang masih ada karyanya. Masih ada Pernah karya. saya sumbangkan dulu satu ke sekolahan. Ya, saya juga karya itu mau saya sumbangkan ke masjid-masjid. Nah, jadi ide saya sekarang ya walaupun dalam seni itu
kita tidak memikirkan hasil uangnya aja. Iya. Nah, dia ada pernah juga teman-teman saya, dia bikin-bikin barang berhala tuh, saya ingatkan, loh alasannya kan dia butuh duit, saya butuh uang, ya kan. Nah, kalau kita berarti kan dia menolak hidayah. Iya. Kita udah menyampaikan niat kita udah, ya udah. Nah, jadi karena untuk museum, kan memang saya pernah bikin karya seni rupa dari Pak Adi Sunaso itu untuk museum menjajah kembali atau museum Lubang Buaya di Jakarta itu. Ada Mmm. beberapa museum. Nah, itu saya ikut bikin lah. Nah, jadi kalau sekarang saya mulai buat guru lukisan itu banyak seperti eh, suara alam, Mmm. keterangan alam, mungkin di waktu senja, di Mmm. waktu fajar, kan. Nah, jadi diingat waktu waktu musuh fajar, waktu subuh itu apa warnanya, apa rasakan apa. Mungkin ayam kokok, ya kan. Yang Itu pokok. cara kan ayam kokok itu kan saya kasih judulnya waktu fajar. Mmm. Sebelum subuh tuh ayam itu kokok. Iya. Kita kadang terbangun, pikiran kita mau sholat. Iya. Waktu sholat orang mau azan, kok ayam juga kokok. Ini boleh bagi bangun dulu ayam itu udah bangun gitu. Betul. Nah, jadi sampai sekarang ada judul-judul karya saya itu masalah ayam jago itu di ayam di waktu fajar. Dan juga saya waktu kecil di rumah-rumah saya tuh banyak pohon-pohon cengkeh. Di situ saya bermain di bawah pohon itu saya dapat burung kecil, Mmm. anak burung. Mungkin jatuh sama sarangnya. Tahu-tahu burung itu belum belum bisa apa-apain. Burung ini karena saya sayang burung ini, saya kunyah-kunyah beras kasih makan. Setelah burung itu udah pandai terbang, kan nasihat pergi diikutin. Berarti saya mau saat subuh saya jalan. Akhirnya burung itu ikut. Kalau mendekati masjid, burung ini balik pulang. Mmm. Dia pas saya pulang, itu burung ini datang lagi tempat rumah saya. Saya baru keluar masjid. Nah, gitu. Kedekatan burung aja kayak gitu. Nah, itu yang pernah saya rasakan. Nah, ini pernah juga saya lihat kata-kata ibu saya tuh orangnya lembut. Dia eh, orang lembut bisa mendekatin. Kalau orang kasar, orang nggak mau mendekatin. Nah, burung aja mau mendekatin, Mmm. apalagi orang kasar. Nah, akhirnya saya ada juga karya-karya saya tuh judulnya eh, pokoknya kasih sayang ibu dan anak. Jadi seorang ibu yang lembut, anak digendong, Mmm. dipeluk, ya kan, dirangkum. Dan Mhm. juga ada burung burung tuh mungkin saya judul karya saya tuh gadis dan burung. Nah, burung itu menempel di tangan di punggung bentuk-bentuk figur orang itu, figur di situ burung ini nempel. Loh, burung aja yang lembut mau nempel, apalagi orang. Ya Mmm. gitu. Iya. Jadi saya ada juga eh judul karya saya tuh kegelisahan dalam hamil. Orang hamil itu kan nggak bisa tidur nungkuk. Hanya miring kanan aja kan, miring-miring gitu aja. Iya. Nah, itu juga pernah karya saya Ada gitu. karya kayak Ada gitu. gitu. Alhamdulillah. Nah, jadi bentuk-bentuk karya saya itu memang saya mengamati apa di sekitar saya, apa di ucapan orang, apa di dalam pengajian itu apa disampaikan oleh ustadz-ustadz itu, Mmm. diingat apa yang ngomong oleh ibu saya, disampaikan oleh ibu saya, sama masyarakat, bukan hanya sama saya aja, sama masyarakatnya. Nah, jadi selalu saya ingat ibu orang-orang tua saya yang dia cara mendidik keluarganya tuh, bukan anak-anaknya aja, keluarganya, di masyarakat sana, sekitar sana. Nah, jadi ada juga judul karya saya itu melangkah atau jalan menuju jalan lurus. Iya. Nah, kalau kita menuju jalan lurus, pokoknya kita ke masjid, kaki apa yang kita langkahkan dulu? Ke kanan, pulang ke kiri. Ada itu. Ada juga ide saya gitu. Nah, jadi semua karya-karya saya itu berdasarkan dari apa yang saya rasakan, apa yang saya amati, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar di lingkungan saya, kehidupan saya sehari-hari. Mungkin seorang yang ibu suka adik, ada juga karya saya itu judulnya kasih sayang ibu dan anak. Ya seperti anak yang dipeluk sama ibunya, gitu. Mungkin keluarga sakinah ya seperti orang dua yang sejalan, ya kan? Mhm. Ibu dan anak, ibu dan keluarga, suami istri, keluarga sakinah gitu. Nah, itu judulnya gitu. Jadi Oke. ada berangkatnya dari ide dari sin atau dari kun fayakun. Mmm. Nah, itu mungkin dari burak kalau di Minangkabau itu kan ada apa tuh, ada acara tabut itu kan ada buraknya. Nah, itu ada juga ide burak itu. Masyaallah. Kan dari Quran juga itu kan. Iya, betul. Nah, jadi nyata ya banyak yang suka.
sampai seperti Din Samsudin dia menengok karya itu, Hmm. dan mungkin seperti Kun Fayakun tuh Din Samsudin mengatakan itu. Dan juga saya setelah melihat juga mendengar pengajian atau baca Quran, matahari, melintas matahari. Coba kita melihat matahari satu kali kan nggak kuat terbalik-balik ya. Jadi di desa juga karena judulnya itu melintas matahari. Nah, ada juga tuh. Itu orang banyak orang luar yang pada ambil tuh. Orang Alhamdulillah. Jerman ya kan itu. Iya, iya. Nah, berat juga gitu. Jadi Jadi tahun berapa sampai di Jogja, Pak? di Kemarin. Jogja tuh di tahun mulai ke Jogja sebelum kuliah saya ke Jogja di tahun 79. 79 udah di Jogja berarti Udah ya? minggu Jogja, Jogja dia, Udah saya tinggal di dikirim. Jogja? Enggak, belum Oh, belum. dikirim saya dari Minang itu dari sekolah itu untuk demonstrasi perkara seni rupa. Jadi ada duduk-duduk saya bikin. Nah, itu juga saya dikirim ke Bali, saya bikin. Nah, itu di Sumatera, di Aceh, Pekanbaru kan. Jadi Nah, keliling-keliling udah iya itu tahun 79 itu. kalau itu kalau itu enggak di 70-an. Oh, 70-an. Nah, itu kan yang ngirim sekolah. Yang ngirim sekolah ya. Nah, dipilih ya kan. Iya. Nah, kadang saya ada melukis kadang Nah, itu. terus tahun Nah, itu 80-an baru di Jogja. ke Jogja. Baru di Boleh menetap Jogja tuh 84 awal tahun. Oke. Saya pameran. Nah, habis itu dari ah, ke bidang budaya Minangkabau, dan juga dari beberapa kantor menyarankan saya, Rizal kamu udah ke Jogja aja. Saya kasih surat. Betul sampai di Jogja ya itu orang itu juga dapat surat secara pribadi dan secara resmi dari kantornya itu dari kantor pendidikan kebudayaan Minangkabau itu. Oh, Nah, ada oke. juga di kantor DPR, ada Berarti karya membuat karya seni rupa bahkan sampai ini udah dibilang berapa puluh tahun, Bang Ucup? kalau mulai itu kan dari kecil lah gitu kan. Dari kecil ya. Dari SD kan kadang saya berkarya seni itu supaya saya tidak saya terganggu, saya melangkah naik ke atas lonteng. Oh, Latas Loteng. Heeh. Iya, iya. Jadi saya berkarya, di situ begitu ada keluarga saya manggil saya atau ibu saya, "Loh tadi kemana? Saya pengen pergi kok nggak ada suaranya." "Oh saya di atas gini." Ya Di gitu. atas loteng. Memang Nah, dulu ada loteng manjat di ya. ini kita manjat gitu Iya, ya, anak-anak dulu ya. iya, Tapi kalau mau Uncu membuat karya ya. iya. Kalau saya dulu ya manjat ke loteng aja gitu. Terus Oke. terus lagi waktu saya demonstrasi ditugaskan sekolah itu di kantor di apa ya kantor kebudayaan Minangkabau di Padang itu di museum. Saya di situ kan saya fokus. Itu waktu saya besoknya atau 2 hari habis itu saya akhir sekolah ada masalah pelajaran ada seorang ibu-ibu ngajar itu saat itu dia guru agama itu siapa namanya itu anak itu kok semua semangat saya udah lewat depan kamu diam aja. Terus saya ketawa, ibu lewat, ibu lihat saya ngapain? Itu ibu saya aja lewat kalau saya fokus itu saya nggak tahu, apalagi ibu. Wah itu guru Saking udah fokusnya ya. iya, Saking itu fokusnya. kan saya pada itu tempat siswa-siswa yang lain terbelakang kaget semua. Satu, yang kedua waktu di kampus di udah kuliah, saya asik berkarya, ada guru, dosen datang sama saya, loh karya kamu bikin kayak gini, jangan ya kamu dengan ngomong saya, kamu bikin ngomong saya. Kamu kok kayak gini. Loh kalau saya Bapak seorang dosen, usahakan benar sudah mahasiswa itu kreatif. Jangan dengan ngomong Bapak aja, tapi respon ngomong Bapak bilang. Saya nggak mau. Nah gitu. Hmm, Jadi kan biar ya akhirnya iya, imajinasinya mau Uncu iya, muncul ya. hmm, Nggak fokus kepada iya, satu ini ya, iya. Akhirnya perintah ya. setelah saya TA tugas akhir, pada dosen tadi pembimbing dua, pembimbing satu edisi langsung tadi itu. Loh ini kenapa nggak kamu cetak? Oh ini bagus kok. Udah cetak aja, saya tanggung jawab. Gitu. Gimana toh? Masya Nah, Allah. ya. Berarti Di, udah sekitar 60 tahun. ya. Terus di situ di kampus tadi itu setelah udah sudah tes ujian akhir S1 itu nomor belum keluar, saya dibilang udah lulus ya Pak dosen itu. Masya Allah. Itu lulus. Jadi di situ saya habis habis TA itu ada dosen, "Reza kamu langsung ngajar dosen di ISI aja," gitu.
Badannya gitu, bahkan itu ujian belum keluar nomornya, itu hasilnya, Hasilnya belum keluar, keluar tapi dari udah iya namanya udah itu bilang udah lulus, udah minta lulus. nah iya, di Disuruh iya, untuk di ngajar lagi. iya, banyak urusan lain itu. Masya Itu satu, jadi Allah, itu waktu itu masih di Gamping itu, di Gampingan. di Gampingan Gampingan. belum di Bantul, belum diisi. Nah, jadi waktu itu saya banyak sejarah-sejarah saya itu kayak gitu, kita kita kedekatan dengan dosen-dosen itu, dengan guru itu bukan ngambil muka, tapi Ya. dia memperhatikan saya aktif di bidang seni, Mhm, mhm. gitu. Jadi saya pertama itu latihan dasar-dasar, dulu dasar-dasar, cara seni itu gimana. Jadi itu saya dasarkan untuk jangan mencontoh. Jadi mungkin katalah kita ambil ranting kayu, ya di-sket dulu, atau mungkin kalau untuk wajah kaca, beli kaca, kalau tangan bikin tempat tangan di muka kanan, belakang, kiri, kanan, gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau kita dianjurkan sama, guru-guru saya itu, begitu saya mulai, di Jogja itu, saya itu belum masuk sekolah, baru tamat. Nah, dari begitu tamat SMSR, saya lupa Pak Minangkabau itu, Padang, "Rizal, kamu nggak usah kuliah, nanti kamu langsung ngajar di ISI aja, ada apa, di SMSR aja." Masuk kuliah ngajar di SMSR, Padang, nanti kamu bisa kuliahkan. Wah, saya kan belum pantas jadi dosen, Pak. Ya nggak apa-apa, nanti nggak bisa kok, udah kamu udah bisa. Udah baik, nanti kamu saya kuliahkan S1 kamu. Itu. Tapi Allah, saya ragu, saya pikir itu pameran-pameran itu. alhamdulillah. Nah, Ya, jadi saya pernah dulu agama waktu saya di dosen itu lebih kurang 6 tahun, ada mahasiswa, eh, mahasiswa itu udah pada berkarya dari kelas itu. Ada juga mahasiswa dia aktif merokok, tidak bikin tugas. Pertama alasannya, ya, ya bikin mulai ya, teman-teman kamu udah mulai berkarya, dan bikin tugas. Ada alasannya, oh saya nggak punya ini Pak, saya kasih. Belum, saya kasih, oh saya nggak punya Pak, apa yang nggak bilang nggak punya, saya kasih semua. Apa saya kasih, kan dia alasannya nggak ada punya kertas, nggak punya alat alat untuk berkarya, saya kasih. Nggak punya bahan, saya kasih. Udah lengkap semuanya, dia masih dari kelas tapi merokok. Nah, itu saya usir. Kalau nggak kan dia terganggu temannya. ya. Itu satu. Kedua, pergi merokok. Mau kamu apa? Kamu rantang boleh kita keluar. Saya gituin. Ya, ya. Nah, setelah udah nilai keluar, tentu dia nggak ada nilainya, nggak ada tugasnya. Ya. Nah, itu orang tuanya datang ke sekolah sama anaknya ini, nanya nilainya mas saya. Loh, ini kenapa Pak nilainya nggak ada? Loh, dia kan nggak ada tugasnya, nggak pernah dibikin. Ya. Nah, yang nilai itu kan tugasnya. Ya. Loh, ada kok. Loh, mana dia orangnya? Dia bilang mana dia? Loh, udah ada kok tugas-tugas saya Pak, saya serahkan sama si A. Loh, oh sama si A nggak apa, bagus lah, kita deal sama dia. Bang. Masa sama penjaga sekolah, dia bilang alasannya. Nah, itu. Nah, kita kan melatih kejujuran anak itu. Nah, Ya, jadi ada juga tugas saya kasih tanpa gimana supaya mahasiswa itu nggak ada alasan. hmm. Intinya dengan bahan apa aja boleh. Ya. Di bahan bekas. Nah, waktu kecil itu di kampus INS itu, kalau bikin berkarya dengan bahan apa aja saya bikin. Ya. Apalagi kertas bekas atau kertas koran, gitu kan. Hmm. Kalau melukis itu harus kan tidak harus pakai palet, mungkin palet saya dari kulit dari daun pisang Hmm. atau apa. Akhirnya begitu tamu datang di INS itu melihat saya berkarya, dari guru dosen apa orang INS itu, guru saya termasuk pimpinan INS itu, Hmm. oh ini bukti INS kreatif. Dia melukis itu bisa kampanye di kertas bekas. Oh, terus paletnya tidak di atas palet, di atas daun. Nah itu, jadi tergantung pikiran. Ya, oke. Nah jadi kita, ya itulah begitu juga dalam dalam ibadah atau itu kan suatu kebaikan. Iya. Apalagi dalam salat, kalau orang tua saya menyarankan kalau kamu keluar jauh dari rumah Hmm. sebelum sebelum azan, lebih baik kamu waktu salat udah masuk, lebih baik kamu salat dulu. Oke. Nah, baru kamu pergi. Hmm. Tapi kalau kamu
waktu masih jauh, sholatnya, tapi kamu udah beranggung berangkat tempat jauh, kalau di jalan udah kamu dengan azan, kamu langsung meluncur mencari masjid ke dekat azan itu. Nah, di situ baru kamu berangkat lagi. Kalau seandainya tadi apa-apa, di jalan kamu udah dengan azan, udah salat, tapi kamu kamu nggak lakukan, berarti kamu melarikan salat kamu. Kalau tadi kamu diambil Allah dalam perjalanan, ya berarti kamu udah meninggalkan salat kamu. Nah, itu makanya saya ingat setiap pengajian itu apa yang disampaikan ustaz-ustaz itu di pengajian, ingat nasihat-nasihat keluarga saya atau orang tua Masya saya. Allah. Jadi waktu itu saya ya memang ya merasakan rasa kasih sayang ibu saya sama saya, Hmm, bapak saya, dan keluarga saya. Masya Allah. Jadi itu saya kalau waktu saya mau merantau, keluarga saya bilang lah kalau mau merantau nama kamu tambah dengan suku Koto. Nah, jadi saya kalau temu-temu saudara-saudara saya di Jogja ini banyak Koto-Koto, alhamdulillah langsung dekat gitu. Masya Jadi Allah. itu jadi saran keluarga. Jadi nah, saat itu ibu saya juga menyarankan jagalah silaturahmi Silaturahmi. dengan Oke. keluarga saling untuk kami. Alhamdulillah. Jadi kalau saya cerita banyak, itulah banyak cerita mungkin sama sore belum nampung-nampung. Jadi, eee, Gitu. oke Mang Uncu, Hmm. alhamdulillah, sekarang kita juga bersaudara ya Mang Uncu ya, karena udah Insya koto Allah. ya Mang Uncu ya. Ya insya Allah. Nah, Jadi tadi itu yang ada, saya rasakan. serak kayaknya suara serak, ada kayak suara batuk ya Mang Uncu ya. Hmm. Nah, mungkin di sini ke Gria Sehat Kaesa juga itu tidak ada tanpa alasan ya Mang Uncu ya. Hmm. Ada alasan tentunya bersilaturahmi ke sini. Nah, mungkin Muncu bisa menyampaikan apa yang Muncu rasakan hari ini. Memang saya kalau masalah kesehatan, memang udah beberapa tahun ini, mungkin, apa yang saya rasakan tuh kata teman saudara saya Firman Koto ini, "Oh ini saraf kejepit, uncut," ya kan, eee eee, ini mungkin ada di bokong jepit, terus tulang punggung apa. Nah, saya tuh nggak tahu apa itu penyebabnya, ini tadi karena jepit. Awalnya emang, saya rasakan agak agak panas-panas ya kan. Akhirnya dulu sebelum terapi itu pernah sering kaki saya terendam sama air hangat, pakai garam, ya kan. Nah, itu udah lama sekali itu, udah beberapa tahun-tahun. Nah, sekarang sering terapi, alhamdulillah mulai berkurang, tapi ada balik-balik gitu. Jadi saya ya moga-moga Allah menyembuhkan segala penyakit saya, diberi dalam kehidupan yang memudahkan dalam urusan dunia akhirat, diberi umur yang manfaat gitu. Itu yang saya harapkan sama Allah. Jadi kita bagaimanapun saling kasih sayang menyayangi dengan sanak saudara kita. Itu yang saya rasakan itu. Jadi waktu saya mulai kenal sama Firman Koto, pertama saya memang sering melihat, oh setelah saya kenal, baru saya aktif sini. Ya dalam bentuk sehat tidak sehat, alhamdulillah saya sering ketemu sama dia, ngobrol sama Alhamdulillah. dia. Gitu. Nah, bahkan Firman Koto juga datang ke rumah saya dan kita saling mengunjungi lah, saya Ya, dengan Surami. ya. Jadi dalam maka dalam tergantung zikirlah kita saling mendoakan persaudaraan, persahabatan, anak saudara kita gitu. Jadi insya Allah itu semuanya kepikiran dalam hati kita. Jadi itu yang saya katakan. Itu kalau kita meminta sama apa ya, sama Allah insya Allah Allah mengabulkan. Oke. Mungkin kita minta selalu zikirullah dalam di mana aja dalam perjalanan atau apa ya gitu. Insya Allah kita berpikir zikirullah. Gitu. Masya Mungkin Allah. itu minta selamatkan dalam perjalanan. Insya Allah kita selamatkan Allah dalam perjalanan kita. Itu itulah Udah yang berapa tahun Muncu benar. sakitnya Muncu? Wah ini, yang parah-parah tuh ini lebih kurang 4 tahun inilah 4 merasakan, tahun ini. lebih parah kayak ini, Hmm. gitu. Jadi, Merambah ke penyakit yang lain. kemarin itu setelah habis berenang, mungkin saya batuk-batuk atau malah parah gitu saya. Kadang pertama habis berenang enak, Hmm. karena saya batuk-batuk, batuk sekarang batuknya bedah warna kuning. Hmm. Nah itu sekarang saya, tidak berenang lagi, akhirnya, jalan berolahraga di jalan aja. Mungkin tadi sebelum terapi saya olahraga di depan masjid ini. Masya Allah. Nah, jadi saya, eee, rasa persaudaraan itu ya saya sangat bersyukur Allah menemukan dengan, saudaranya gitu loh, itu. Ya itulah yang saya rasakan selama ini. Jadi kalau saya nggak ke sini nggak jadi sini jadi pikiran itu saya kayak malam jadi
Jadi saya selalu kemarin ketemu dengan Firman kan di masjid juga. Iya, Jadi biasanya alhamdulillah. muncul tengah jam 9 insya Allah ya. Kalau jam 9 biasa saya ikut pengajian sekalian di Ar-Rahman. Ya. Biasa kan hari Minggu ini satu ini pengajian di Al-Furqan. Al-Furqon. Yaitu. So, doa untuk Gria sehat Kaisa. Hmm. Doa untuk Iya. Gria sehat Kaisa. Ah, eh, ya Allah, kabullah doa aku dan saudaraku Firman Koto untuk memudahkan terapi dalam kesehatan siapapun yang ingin terapi dalam kesehatannya apapun nama penyakitnya semoga Allah menyembuhkan semuanya karena Allah tergantung pikiran kita sama Allah kalau memang kita niat kita mau mencari kesehatan dalam bentuk terapi insya Allah Allah membantu menyembuhkan menolong menyembuhkan semua penyakit kita karena Allah. Nah, jadi itulah yang saya niatkan datang sini. Nah, yang pagi ini rumah saudara saya untuk mohon dibantu dalam bentuk terapi pria sehat Firman Koto. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Moncu. Alhamdulillah saudara-saudara saya yang ada di manapun. Ini kita bersaudara selamanya insya Allah. Bukan Di dunia dari ini, daging ya, dari darah daging ya, tapi bersaudara dengan ya sesama sevisi, sesepuh tadi ya, Masya Allah, tabarakallah. Dan bagi saudara. teman-teman semuanya yang menginginkan untuk ikhtiar terapi bisa melalui link di bio kami yaitu di Firman Kaisa Official. Terima kasih. Saya Bang Firman, mau uncuh, tadi Zalkoto matur nuwun. Makasih. Ya, Terima sama-sama. kasih. Sama-sama. Jazakumullah Semoga khair. kita saling sayang menyayangi, Amin. saling menjaga silaturahmi, Amin. persaudaraan Amin. sampai anak saudara kita. Amin. Bagaimanapun kita insya Allah diselamatkan sama Allah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,